Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi surat Al-Baqarah al-ayah 198. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afattum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadhdallin. Al-Baqarah ayat 198. Ini bagian awal dari ayatnya ini, ayat 98 ini ada beberapa pembahasan di situ. Pembahasan yang pertama itu intinya ketika seseorang itu melaksanakan haji boleh dibarengi dengan dagang. Dulu. Kalau dulu kan orang kalau berangkat haji itu mereka tadi itu kan sampai lama. Lebih dari sampai 4 bulan lah sampai inilah. Perjalanan ya seperti itu. Sehingga kebutuhan hidup lebih besar. Sehingga mereka tadi itu kesulitan kalau tidak bekerja. Nah, ada beberapa orang, nanti ada di tafsirnya, ada beberapa orang itu yang dulu sebelum Islam itu, mereka itu kalau haji kerja. Sebelum Islam, sebelum musim haji. Karena sebelum Islam itu ada juga musim seperti haji, cuma bukan haji manasik yang kita kenal sekarang ini, cuma kumpulnya sama. Mereka itu kerja. Kemudian setelah itu, setelah mereka masuk Islam, mereka ini membenci dan tidak menyenangi apabila ada orang yang bekerja ketika melaksanakan haji. Maka ketika itu Allah menurunkan ayat ini. Allah menyatakan laisa 'alaikum junah. Tidak ada atas kamu sekalian itu larangan. Antabtahu ay tatlubu. Yaitu engkau mencari fadlam mir rabbikum. Fadlam ay ar-rizq. Rizki mir rabbikum, dari Tuhan kamu sekalian. Jadi kalau kamu ini berangkat haji, kemudian engkau bekerja, engkau mencari rezekinya Allah, itu tidak ada larangan. Gitu. Rezekinya Allah yang engkau dapatkan dari mana? Bit tijarati. Dengan perdagangan. Di mana? Fil haji. Di dalam haji. Nazala, ayat ini turun roddan sebagai bentuk penentangan likarohatihim, karena tidak senangnya mereka beberapa orang dalam Islam ini dalika akan hal tersebut. Cuma yang ngono, ini dulu. Kalau sekarang mau kerja, kira-kira untuk apa? Apalagi kerjanya nggak bawa udut. Tambah nemenan maneng, haji dodolan rokok, boy. Ini jelas. Jadi posisinya itu karena apa? Gitulah. Ente lihat sejarahnya orang-orang soleh. Kalau kita hadir dalam hallnya mereka orang-orang soleh, seperti Habib Ja'far bin Syekhon. Ketika berangkat haji, berapa waktunya? Iki makanya hall di juru masjid, di warung kopi, tidak perlu ceritanya. Berapa tahun? 2 tahun. Beliau itu berangkat haji 2 tahun. Artinya apa? Berangkat, melaksanakan manasiknya haji, selesai, tinggal masih di sana 2 tahun. Tapi bukan berdagang. Untuk apa? Untuk mempelajari, datang kepada orang-orang alim di Mekah zaman itu. Zaman itu. Si turun ngono, golongan ngono turun ngono. Ya mungkin ono ya wallahu alam. Tapi bukan menguasai. Anda lihat, banyak cerita-cerita mereka orang-orang soleh. Paham ini? Sampai dikatakan gini, apa di Bahjatul Wasail atau di yang lainnya,
Dikatakan apa? Ketika engkau memiliki istri, engkau berangkat haji, maka engkau harus berikan nafkah sama dia kan? Kalau engkau tidak memiliki nafkah untuk istrimu selama engkau tinggal haji, maka caranya itu engkau lepas dia. Tahu lepas ya? Dicerai. Loh, kok sampai segitunya? Loh, itu bukan haji sekarang. Haji dulu. Karena kalau haji dulu itu lama. Otomatis persiapan yang disiapkan untuk keluarganya, untuk anak-anaknya lebih besar. Gitu loh. Nah itu jangan mengambil dalam hal ini madhabnya ini Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Lah ente ngambil madhabnya Sayyidina Abdullah bin Mubarak rusak pak. Orang wali min auliyaillah. Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu, Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu beliau tadi itu sering doa. Ya Allah berikan kesempatan aku berangkat haji ya Allah ya terus gitu. Ada anak yang kecil. Sinu tamyiz. Kira-kira umur 6-7 tahun. Anak itu mengatakan kepada ayahnya, ayah engkau kepingin berangkat haji. Iya nak, bagaimana kita tidak ingin berangkat haji? Kita ini orang muslim, rindu kepada Ka'bah, rindu kepada tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Loh, Abah berangkat? Loh, iya Abah mau berangkat nak. Cuma ongkosnya dan untuk ninggalkan kepada keluarga ini, termasuk ada kamu dan ibumu, tidak ada nak. Katanya anaknya, Abah berangkat, pasrahkan sama Allah. Sinu tamyiz. Anak umur 6-7 tahun ngomong kepada abahnya seperti itu. Coba bayangkan anak kita. Umur 6-7 tahun apa pikirannya? Semoga dibaikkan keadaan anak kita. Sudah. Akhirnya apa? Abdullah bin Mubarak dengarkan perkataan anaknya seperti itu. Seneng. Akhirnya Pak izin sama istrinya. Lah istri Pak bukan nyocot, bukan. Ya memang kenyataan seperti itu. Ngatakan, loh kamu berangkat haji. Lah untuk kita gimana? Kita pasrahkan aja sama Allah. Ini deh kitab dah ono ya. Cuma lek bosan kita, ya pasrah rek. Cuma gimana kita orang makannya? Anak ini jawab lagi. Bu, anak tanya. Bapak ini yang bagikan rezeki atau yang mendapatkan rezeki? Ya jelas lah nak, ya bukan yang bagi rezeki, yang mendapatkan rezeki. Kalau bapak kita orang pergi, kira-kira yang bagikan rezeki itu juga pergi dari kita? Lah nak, tidak ada. Yang bagikan rezeki siapa ibu? Allah. Ya sudah, ada Allah. Ibu kok bingung? Anak umur 6-7 tahun. Berangkat Abdullah bin Mubarak. Katanya ibunya ya sudah, bismillah sudah. Berangkat. Mulai perbekalannya mulai menipis di rumahnya tadi itu. Sampai tidak ada yang bisa dimakan, tinggal air putih. Ayo secara akal. Maka tidak boleh main akal sama Allah itu. Kalau kita ibadah sama Allah, harus gunakan akal bersambung dengan ilmu. Tapi ngakalkan Allah tidak boleh. Tak ulangi lagi ya. Kalau kita punya akal, kita gunakan akal ini untuk mendapatkan ilmu supaya kita tunduk sama Allah. Tapi kalau akal untuk menghukumi Allah tidak bisa. Karena akal kita tidak mampu. Allah tidak terbatas. Apa yang terjadi? Tinggal air tok. Tinggal air. Ini Abdullah bin Mubarak sudah berangkat. Abahnya, suaminya si perempuan ini. Gimana terus? Subhanallah Pak. Ya iki wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hisbuh. Allah yang langsung nyukupi. Tinggal situ tok, tawakal ndak ente. Apa yang terjadi? Ada rombongan raja. Rombongan raja berburu. Rojo berburu. Kalau bacaan kita kan Jokowi ya. Ya, agar lebih gampang, bukan pelecehan kan ini kan. Masuk pasal berapa ini ndak? Ndak ya? Ndak. Pasal 28 untuk mencerdaskan anak bangsa ya. Jokowi ini Pak berburu. Nah jadi tahun kono, jadi kon paham loh. Atau ndak wis kadon Pak Torik. Radhiyallahu an. Ayo, amin siapa? Siapa ngomong amin? Ya enggak apa-apa, bagus wong muslim kok. Enggak apa-apa. Iya, Mam. Iya. Tengah berburu kehabisan air. Bingung Mbak. Jenenge rojo, ati ngombe ndak ono, bayangno.
Nah, jangan kerojo aku ae sembahyang duduk ngumbini ngamuk kok. Ngelak ngomongin posoan. Apa yang terjadi? Sudah, akhirnya apa? Nyari ngetuk pintu. Rumahnya apa? Abdullah bin Mubarak. Rumahnya Abdullah bin Mubarak. Ketuk katanya. Oh iya, ada apa? Maaf. Punya air enggak? Air ada. Kenapa? Kita orang butuh air. Gini. Oh iya. Oh banyu Pak. Makanya sodako paling abdul sodako banyu. Kasih air. Subhanallah, Allah menjadikan air yang diminum oleh sang raja tadi itu beda airnya. Enak, nikmat rasa airnya. Tanya ini, loh dari mana ini air ini katanya? Dari mana? Dari rumahnya orang di situ. Oh gitu, Masya Allah, seneng Pak semuanya. Semuanya merasakan nikmat. Loh banyu nyeli loh. Apa bedanya sih? Tapi Allah ingin menjadikan jalan dengan untuk mendapatkan rezekinya Allah. Apa langsung? Perhatikan ini. Si raja setelah minum tadi itu nyopot sabuknya. Disuruh Dewi Pak sabuk irojo. Masalahnya sabukmu yo 20.000 paling banter. Iku pun si ngenyang tuh gue. Dicopot ini sabuknya ini taruh. Ana katanya si dokter ini, si raja ini, aku sebagai bentuk terima kasihku akan memberikan sabuk ini kepada kepada orang tadi itu. Kelihatan seperti itu Pak, rajanya gitu. Semuanya yang ikut dalam rombongan tadi itu nyopot sabuknya, numpuk sabuk Pak. Dibawa ke rumahnya Abdullah bin Mubarak. Katanya, ibu ini pemberian dari raja dan yang lain sebagai bentuk terima kasih, tanda kutip, cuma ngei banyu toyo petak. Banyu tok rek, iso isogi. Apa yang terjadi? Ibu kaget, ya Allah. Betul Pak. Itu tahu enggak? Keuntungannya ya. Itu hartanya itu kalau sampai dimakan 7 turunan pun enggak akan habis. Yo opo sampean. Abdullah bin Mubarak berangkat haji, pulang dari haji kepikiran, ya Allah, ya opo keluargaku ini. Kira-kira masih hidup apa enggak, kesian ini, enggak ada makanan. Mau deket rumahnya, ternyata apa? Ternyata tercium bau masakan. Ajib. Loh, omaku diketok dengan makanan sak maceme Pak. Semprit duduk sak maceme wis. Makanan ini, tanya, loh ada apa katanya? Diceritakan, karena ini semuanya berkat tawakalnya kita orang, ajaran anak kecil ini. Anak kecil tadi itu, kelihatan seperti itu, nangis Pak. Nangis. Loh, ibunya tanya, loh nak, kenapa kamu nangis katanya? Kamu ketika ditinggal bapakmu, harusnya nangisnya waktu itu, ketika ditinggal bapakmu. Tapi sekarang Allah sudah memberikan rezeki sama kamu, kok kamu nangis? Katanya anaknya dari itu, ibu, aku memikirkan aku menangis karena aku ingat pemberian Allah. Ini pemberian Allah masih di dunia. Terus bagaimana kiranya pemberian Allah di sorga kelak ya ibu? Iki madhabe Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Kayak kula jenengan yojo. Ya. Paham ini ya? Nah, kembali kepada pembahasan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Untuk kamu ini bekerja untuk mengambil pemberian kelebihan dari apa ini rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah di sini dikatakan bahwasannya fala ba'sa bitijarati bil haji idza kanat la tushghiluhu an af'alih. Maka tidak apa-apa bitijaroti dengan berdagang bil haji ay fil haji idza kanat, jika ada apanya at-tijaratu itu la tushghiluhu, tidak menyibukkan kamu an af'alih dari untuk melaksanakan manasik haji. Nah, dibahas oleh para ulama bagaimana hukumnya berdagang ketika haji. Apakah mengurangi pahala haji atau tidak? Ya, wakhtalafa berbeda pendapat dalam masalah apa?
hal at-tijaratu tangkusu sawabal haji amla, berdagang itu apakah bisa mengurangi pahala haji atau tidak? Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka para ulama, ingkanat at-tijaratu, kalau memang ada itu perdagangan menjadi apa? Akbar hammihi, semangatnya yang paling besar, wa mablagha ilmihi, dan apa ini puncak dari pengetahuannya, tidak ada yang lain kecuali tujuan untuk berdagang, sakotol fardu anhu, hajinya sah, walaisa thawabuhu kaman la qasodalahu illal hajja. Tidak ada dia mendapatkan, walaisa thawabuhu, tidak mendapatkan pahala, kaman la qasodalahu illal hajja, seperti orang yang tidak ada tujuan lain kecuali haji. Kalau tidak ada tujuan lain kecuali haji, sempurna. Kalau tidak ada tujuan lain kecuali berdagang, pikirannya cuma berdagang, hajinya sah, tapi tidak dapat pahala. Ini diimbaskan kepada yang lain bisa loh Pak. Semua ibadah itu. Ini puasa. Dikatakan apa? Sumu tasihu. Puasalah kamu akan sehat. Tapi kalau tujuannya puasa hanya untuk kesehatan, tidak ada yang lain, pokoknya kepingin sehat, tidak tahu kena sakit apa, kemudian dokter nyarankan untuk puasa, dia puasa. Semangat penuhnya ketika puasa tadi itu untuk mendapatkan kesehatan, maka puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala orang berpuasa. Itu, paham enggak? Makanya saya sarankan di sini, yang dulunya ngerokok, kemudian tobat dari rokok, gara-gara apa? Gara-gara ke dokter, ada gangguan di jantung. Jangan niatkan itu. Niatkan apa? Niatkan untuk meninggalkan kemakruhan. Supaya setiap sampai meninggal kerokokan tadi itu mendapatkan pahala. Kalau enggak, kosong Pak. Enggak dapat sama sekali. Kalau misalnya sama, tujuan haji 50%, tujuan berdagang 50%. Wa ini stawa al-amroni, kalau memang sama tujuannya, dua-duanya itu, tujuan haji sama, 50%, tujuan berdagang juga 50%. Fala yuzammu wala yumdahu. Tidak dicaci, ya tidak dipuji. Tidak dapat apa-apa. Artinya kosong, impas. Fa in kana tijaratu tabal haji faqad haza khairat dunya wal akhirah. Kalau memang yang di depan ini haji, untuk haji ini didukung dengan dagang, dapat pahala. Tapi kalau tujuannya dagang, dipaskan waktu haji, berarti hajinya yang ngikuti, bukan hajinya yang diikuti dalam tujuan. Kalau hajinya yang ngikuti, tidak dapat. Tapi kalau untuk dagangnya yang ikuti haji, seperti cerita tadi itu, berangkat haji lama, di situ butuh penghidupan, sehingga dia perlu untuk bekerja. Nah, bekerjanya itu bukan murni untuk kerja, sebetulnya di daerahnya bisa dia kerja. Cuman dia tadi itu ingin melaksanakan haji, kekurangan ongkos karena waktunya lama, didukung dengan tijaroh, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, para ulama menyatakan gini, ada riwayat dari ulama gini. Falamma ja'al Islamu, maka ketika datang itu Islam, mereka tadi itu ta'atsamu ayat tajiru. Mereka mengatakan apa? Orang itu kalau berdagang ketika haji, maka dia berdosa. Maka mereka berdosa. Anggapannya, ketika datangnya Islam. Kemudian, ada beberapa sahabat datang kepada Nabi tanya, Fasa'alu Rasulullah SAW andalik. Ya Rasul, apakah benar kalau orang itu berangkat haji, kemudian ada dagangnya, mereka ini berdosa? Nabi diem,
turun ayat fa anzalallahu hadhil ayah. Turunlah ayat ini, ayat ini. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Enggak apa-apa, tidak ada larangan. Itu. Sampai dijelaskan di sini ada 3 orang. Ada 3 orang yang mereka tadi itu bekerja pada zaman jahiliyah. Kalau mau simul haj. Ini juga menandakan apa? Memang ada mau simul haj itu. Mau simul haj itu Pak, kalau di Hadramut seperti ziarah Hud. Ziarah Nabi Allah Hud. Tapi bukan haji. Ngumpulnya itu loh, ngumpulnya itu. Semoga bisa semuanya hadir ya insya Allah. Bulan Sya'ban Pak. Itu. Mereka kumpul, termasuk apa? Termasuk Nabi mengutus beberapa sahabat sebelum Nabi masuk ke kota Madinah. Ngutus beberapa sahabat ngajari Islam, sehingga setelah itu 1 atau 2 tahun setelah itu baru Nabi hijrah. Ketika hijrah sampai di kota Madinah, Nabi disambut dengan tola al-badru alaina. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka orang Madinah sebelum Nabi berangkat ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, itu Nabi mengutus beberapa sahabat untuk ngajarkan Islam, untuk berarti kan ngajarkan baca Quran. Bisa. Makanya kalau pagi, maghrib, baca Quran, itu sanate kok Nabi rek. Nabi rentakan seperti itu. Bahasa gampangnya gini, kita jangan muluk-muluk, ingin ini, ingin itu, tapi Quran tidak bisa. Datang kepada orang. Datang kepada perkumpulan yang di situ nyemak Quran. Karena apa? Ini program dakwahnya Nabi. Sebelum Nabi kota Madinah. Setelah itu, menang Nabi. Berapa tahun di Madinah, kembali ke Mekah, Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. 10.000 orang bawa lu Nabi. Karena berkata apa? Ngenalkan Islam, ngenalkan maca Quran. Sekarang kan enggak kadang-kadang Pak. Kadang-kadang sudah umur 40, 50, atau 60 tahun, mau belajar Quran malu. Ya apa? Tapi kan mau tidak tepat. Jangan harapkan, ini Quran, intinya ilmu. Mana? Nah, mereka ini ada di zaman jahiliyah yang biasa berdagang kalau waktu musim seperti itu. 3 orang. Namanya Ukal. Yang kedua Majannah. Yang ketiga Dzulmajaz. Perlu ini untuk ditulis untuk pengetahuan kita orang ini. Uqad, Majannah, Dzulmajaz. Falamma kana al-islamu ka'annahum karahu dzalika. Maka ketika datang Islam, 3 orang ini menganggap, kok kerja sih waktu haji? Mereka seolah tidak senang gitu loh. Menyalahkan. Turun ayat. Ya. Riwayat yang lain dari Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan, kanu yattakunal buyu'a wa tijarata fil mausimi wal hajj. Ada mereka itu dulunya berhati-hati untuk menjauhi jual beli, untuk menjauhi berdagang pada waktu musim dan pada waktu haji. Mereka mengatakan apa? Ya gulun. Mereka mengatakan apa? Ayyamu zikrin. Sekarang ini hari-hari, waktu-waktu untuk zikir. Turun firman Allah, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Ya, Sayyidina Ali. Ya. Oh bukan, Ali bin Abi Thalhah. Maaf, Ali bin Abi Thalhah. Beliau menyatakan, la haraja 'alaikum fi syira'i wal bai'i qabla al-ihrami wa ba'dahu. Ini riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. La haraja alaikum, tidak ada kesalahan atas kamu sekalian, fi syira'i wal bai'i, dalam jual beli qablal ihram, sebelum engkau niat masuk dalam haji atau umrah atau setelahnya. Itu. Ada seseorang datang kepada
Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini ulamanya sahabat, di antara ulama sahabat. Makanya waktu itu ada orang Kufah tanya juga kan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar ketika dalam keadaan ihram. Tanya orang Kufah kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, tanya apa? Tanya Sayyidina Abdullah bin Umar katanya. Iya, tanya apa? Tanya bagaimana hukumnya ketika ihram bunuh nyamuk? Bagaimana hukumnya ketika ihram bunuh nyamuk? Sayyidina Abdullah bin Umar, Pak, cerdas takonnya. Dari mana ini? Dari Kufah. Kufah Irak, iya. Kufah Irak, iya. Ya. Ente tanyakan tentang bagaimana hukum membunuh nyamuk ketika orang melaksanakan ihram. Tapi kamu biarkan cucunya Rasulullah, Sayyidina Husain, dibantai di tempatmu. Ojo mentang-mentang kon, pikiran kon kejadianmu. Ini zaman sahabat tak dulu, Pak. Makanya kalau ada dari kelompok mereka sekarang ini, kita ini, apa ini cinta Sayyidina Husain. Loh, sing cinta mulai biar kita orang. Sebetulnya ente sendiri, karena kejadian di tempatmu. Kamu sudah tanda tangan ketika itu. Setelah datang Sayyidina Husain, dibantai, ente lari semuanya. Melindungi berapa orang, ada perempuannya juga, 70 atau 80 orang. Nyelamatkan. Makanya Sayyidina Abdullah bin Umar, lek bosan kita orang ini, wis ya, ojo yahanu kan ya, ojo yahanu. Ente yahanu tanya bagaimana hukumnya bunuh nyamuk. Sedangkan cucunya Nabi dibantai itu diem saja. Hati loh, Pak. Ini kalau dihubungin sekarang hati-hati loh. Jangan ente ngandalkan bacaan Quran. Jangan kita ngandalkan sholat. Jangan kita ngandalkan ilmu. Kalau kita berani menafikan salah satu keturunan orang-orang soleh, lebih-lebih keturunan Rasulullah, hati-hati. Ini masuk pada ranah godef loh. Karena ketika mereka mengingkari, berarti seolah-olah menyatakan ini keturunan bapaknya tidak benar. Godef, pendudukan zina. Terus yang kedua, yang terkena di sini, ente sudah menyalahi salah satu wali min auliyaillah. Namanya Abdullah, karena tawadhu'an lillah, Ubaidillah. Hati-hati. Ini terjadi loh Pak sekarang, Pak. Hati-hati, yang ingatkan di sini. Wis mangkane, yo tak inget no, mangkane. Ojo kakean macem, ojo kakean pola. Golek nasab, koyo keturunan fulan, wis ojo. Kon istiqomah nang masjid, ngaji Quran, hadir majelis ilmu. Ayo bismillah, sama-sama menuju Allah, selesai. Hati. Enggak komentar patenono kira. Biasanya dibully dimatikan nanti komentar ya. Paham? Ini bukan main-main Pak zaman saiki Pak. Dilokno sampai berani sak macam ya naudzubillah. Datang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar nyatakan, "Inna nakri fahalana min hajj." Kami ini sewa menyewa Sayyidina Umar. Apakah kami ini mendapatkan bagian dari haji? Apa haji ini kita orang sah apa enggak Sayyidina Umar? Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, "Alaisa tatufuna bil bait?" Bukankah kamu tawaf di Ka'bah? Wa ta'tunal ma'arif? Engkau datang ke Arafah? Wa tarmunal jimar? Bukankah kamu melempar jumroh juga? Melempar jumroh? Wa tahlikuna ru'usakum? Dan kamu mencukur rambutmu? Qala qulna na'am. Iya Sayyidina Umar, betul. Faqala Ibnu bala. Iya benar Sayyidina Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar. Faqala Ibnu Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan ketika itu, Ja'a rajulun ilan Nabi SAW. Jadi jawab sak sanati kira. Ini wong alim Pak. Jawab sak sanat. Makanya kalau ada orang menyampaikan sesuatu disebutkan kitab, bukan keminter itu. Ini sanat namanya. Dari mana pengambilan itu? Oh, Anda dapatkan dari orang soleh. Dapatkan. Sebutkan tidak apa-apa. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar. Ja'a rajulun ilan Nabi SAW. Dan langsung jawab loh ya. Datang seseorang kepada Nabi SAW. Fasa'alahu anilladzi sa'altani. Orang itu datang kepada Nabi dan bertanya seperti pertanyaanmu kepada diriku. Disebutkan sama Sayyidina Abdullah Umar. Dilanjutkan. Falam yujibhu. Tapi Nabi tidak jawab
pertanyaan orang tadi itu, sahabat tadi itu. Hatta nazala alaihi Jibrailu, sampai turun itu malaikat Jibril bihadhil ayah, dengan ayat ini, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Sampai turun ayat ini. Tidak ada larangan atas kamu sekalian untuk engkau mencari rizkinya Allah. Setelah turun ayat tadi itu, fada'ahun Nabi SAW, Nabi manggil orang tersebut yang tanya, faqala, dan Nabi menyatakan, antum hujjaj. Kamu sekalian terhitung orang yang haji, meskipun engkau berdagang, dengan penafsiran tadi itu. Ngono ngalim re. Wong alim itu ngono, Pak. Ya, guru kita Habib Taufik pernah cerita, ada satu di Bondowoso itu Habib Ahmad. Sampai diwara cetak dua, kepala dua. Jadi takoni kitab ini, ditanya ya. Habib mau tanya, masalah ini gimana ya Habib ya? Jawab. Disebutkan di kitab ini, kalau ada juznya, di juz sekian, halaman sekian, baris sekian. Sak barisi rek bro. Iku wong alim jenenge. Ini sanad ilmu. Makanya perlunya nulis, perlunya direkam, perlunya ini. Untuk apa? Sanad ilmu. Jadi ilmu kita bukan cuma simai, bukan cuma dengar kentok, tapi ada sanadnya. Kok ini sanadnya? Ini sanad Allah bin Umar radhiyallahu taala anhum ya. Anak kira cukup Pak. Anak kira cukup karena anak masih ada iki Pak undangan seakan Pak kesian. Mau hadir insyaallah. Wallahu a'lam, semoga berkah semuanya, amin ya rabbal alamin.